Puji Tuhan kita dapat bersama-sama pada pagi hari ini di rumah Tuhan. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, sekali lagi saya ingin membawa kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Haleluya Lord Jesus. Tuhan Allah yang kudus, kami datang menghadap takhta kasih karunia-Mu. Memohon Tuhan agar pada pagi hari ini kami diberikan hikmat pewahyuan ilahi. Sehingga pada pagi hari ini Bapa, setiap yang bukan daripadamu Bapa, hamba-Mu katakan semuanya harus menyingkir jauh. Tidak boleh ada di tempat ini. Hamba-Mu berdoa dan kami isyaratkan nama Tuhan berkuasa di tempat ini. Setiap pikiran-pikiran yang najis, yang kotor, yang bukan kebenaran, kami berdoa. Dalam nama Yesus kami tolak semuanya. Dan kami hanya isyaratkan darah Yesus yang menyucikan, membersihkan setiap kami pribadi lepas pribadi. Sehingga Bapa surga pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk belajar. Kami siap, hati kami siap untuk menerima kebenaran. Hati kami siap untuk menaruh firman kehidupan itu. Supaya bukan karena kuat dan gagah kami hidup hari ini. Tapi karena anugerah-Mu yang sempurna. Yang mengizinkan kami untuk menikmati Bapa surga banyak perkara-perkara yang luar biasa. Pada pagi hari ini Bapa Surgawi, ketika hamba-Mu ingin menyampaikan firman-Mu, Tuhan, hamba-Mu mohon Tuhan, supaya Bapa Surgawi Engkau melingkupi hamba-Mu dengan kuasa yang daripada atas, daripada syurga. Sehingga Bapa Surgawi tidak ada satupun Bapa Surga perkataan-perkataan yang keluar dengan hikmat manusia. Tapi Bapa Surgawi dengan pimpinan daripada Roh-Mu yang kudus. Supaya setiap kata-kata itu Bapa Surgawi yang mengandung kuasa dan otoriti syurga, akan Bapa Surga menembusi hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan akan Bapa surga mengerjakan tepat seperti yang menjadi rancangan dan kehendak Tuhan di hidup masing-masing kami. Bapa terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini berbicara dengan sangat kuat dan luar biasa. Terima kasih Yesus Tuhan, kami mengundang pasukan malaikat-malaikat Tuhan untuk menguasai ruangan ini. Bahkan yang ada di rumah pun dipimpin, dituntun untuk mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan pada hari-hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih karena Engkau ada di sini. Ini hamba-Mu pakai dengan cara yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus Tuhan kami isyaratkan. Hari ini kami terima makanan rohani yang menguatkan, meneguhkan hidup kami masing-masing dalam nama Yesus. Mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Oke, pada pagi hari ini saya sangat-sangat bersuka cita bersama-sama dengan kita belajar firman Tuhan, ya, yang itu kunci kepada kuasa doa. Ya, kunci kepada kuasa doa daripada kitab Daniel 9 dan 10. Ya, ketika saya mempelajari firman Tuhan ini, ya ada beberapa perkara-perkara yang sangat-sangat penting yang harus kita terima di roh kita. Ya, dan waktu saya belajar firman Tuhan ini sangat bertepatan dengan apa yang sedang terjadi di negara kita, di bangsa kita, Malaysia hari-hari ini. Nah, nanti kita akan terus membaca firman Tuhan, ya. Tetapi ada satu perkara yang saya ingin sampaikan kepada kita pada hari ini, ya, yang berkaitan dengan negara dan bangsa kita, ya. Dan kalau mungkin ada sebagian yang tahu tetapi ada sebagian yang tidak tahu bahwa tahun ini adalah tahun persiapan untuk kita masuk kepada masa, ya, lawatan Tuhan atas negara kita Malaysia. Amin. Ya, siapa yang sudah berdoa bertahun-tahun untuk kebangkitan rohani di bangsa ini? Ya. Dan inilah waktu di mana kita harus mengarahkan hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita kepada apa yang menjadi janji Tuhan kepada bangsa dan negara kita. Ya. Dan inilah yang telah ataupun yang sedang kita persiapkan. Ya, ada beberapa kumpulan daripada pasukan ataupun anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang bersiap sedia untuk apa? Untuk memasuki tahun ke depan, yaitu tahun 2027. Ya, sempena kemerdekaan, ya, ke-70 tahun Malaya. Ya.
Dan setelah itu 7 tahun kemudian Malaysia terbentuk dan kita akan merayakan sekali lagi ya double celebration untuk negara kita Malaysia. Malaysia adalah bangsa ataupun negara yang sangat-sangat istimewa di hadapan Tuhan. Ya, negara kita yang merayakan 2 perayaan dalam masa yang berdekatan. Karena apa? Karena plan Tuhan yang sempurna atas negara kita itu ya dan amin. Maka jemaat Tuhan, saya ingin kita semua menangkap ini. Ini adalah tahun persiapan, tahun di mana kita harus benar-benar mencari wajah Tuhan, benar-benar berdoa, benar-benar meminta kepada Tuhan tentang apa yang Tuhan telah janjikan kepada bangsa dan negara ini. Kita melihat di dalam Daniel 9 ayat 22 hingga 7. Saya hanya membaca beberapa daripada ayat ini karena ayat ini terlalu panjang. Mari kita ikuti semuanya. Ayat 2. Pada tahun yang pertama dalam zaman pemerintahannya itu, aku Daniel mengamati dalam kitab-kitab bahwa menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia, jumlah tahun sebelum berakhirnya keruntuhan Yerusalem ialah 70 tahun. Lalu aku menumpukan hati kepada Tuhan Allah dengan berikhtiar dalam doa dan permohonan sambil berpuasa, serta mengenakan kain perkabungan dan abu. Aku berdoa kepada Tuhan Allahku dan mengakui segala dosa. Demikian Ia Tuhan Allah yang maha besar dan terlalu mengagumkan, yang berpegang teguh pada perjanjian dan kasih abadi terhadap orang yang mencintai Engkau, serta berpegang teguh pada segala perintah-Mu. Ayat 18 hingga 19. Ya Allahku, berilah perhatian dan dengarlah. Sudilah memandang dan lihatlah kebinasaan kami serta kota yang disebut dengan nama-Mu. Kami menyampaikan ke semua permohonan ini ke hadirat-Mu, bukan berasaskan kebenaran kami, melainkan berasaskan rahmat-Mu yang besar. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah demi nama-Mu ya Allahku. Jangan bertangguh karena kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Dari pasal yang ke-10 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Pada tahun ketiga dalam zaman pemerintahan Kores Raja Parsi, suatu hal dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsazar. Hal itu benar dan mengenai suatu peperangan yang besar. Dia memahami hal itu dan mendapat pengertiannya melalui penglihatan. Pada waktu itu aku Daniel sedang berkabung dalam 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan air anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak memakai minyak wangi sama sekali sampai genap 3 minggu penuh. Ayat 11 dan ayat 12, katanya kepadaku, hai Daniel orang yang sangat dikasihi, perhatikanlah kata-kata yang kusampaikan kepadamu dan berdirilah tegak. Karena sekarang aku diutus kepadamu. Setelah ia menyampaikan kata-kata itu kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Katanya lagi kepadaku, jangan takut Daniel, karena sejak hari pertama engkau menetapkan hati untuk mendapat pengertian dan merendahkan diri di hadapan Allahmu, permintaanmu telah didengar. Aku ini datang karena permintaanmu itu. Ayat 13 hingga 14. Penguasa kerajaan Parsi muncul menentang aku selama 21 hari. Tetapi Mikail, salah seorang malaikat penjaga yang terutama, datang menolong aku. Karena aku tertahan di sana dengan raja-raja Parsi. Aku datang untuk menjelaskan kepadamu apa yang akan kelak terjadi kepada bangsamu. Karena penglihatan ini berkenan hari-hari pada masa depan. Nah, di sini kita boleh belajar beberapa kunci daripada kuasa doa yang kita pelajari daripada kitab Daniel, ya, tentang apa yang tentang kehidupannya dan bagaimana dia menemukan kunci, ya, untuk dia membuka tingkap-tingkap langit. Kita melihat daripada ayat yang pertama dari pasal yang ke-9 dan Daniel 10 ayat yang pertama. Di sini dikatakan bahwa aku Daniel,
mengamati dalam kitab-kitab bahwa menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia jumlah tahun sebelum berakhirnya keruntuhan Yerusalem ialah 70 tahun. Nah, pada waktu itu umat Israel ya dihukum Tuhan dan dibawa di tanah pembuangan pada waktu itu, yaitu Babel, di mana pemerintahnya adalah pemerintah yang sangat-sangat ganas. Ya, tetapi di tempat itu Tuhan telah menyatakan kepada Nabi Yeremia bahwa akan datang waktunya aku akan membawa pembebasan kepada bangsa Israel. Dan pada genap 70 tahun kamu harus keluar dari tanah jajahan itu dan kembali kepada tanah Yerusalem. Ya, seperti yang saya nyatakan kepada kita tadi bahwa negara kita Malaysia punya perjanjian di hadapan Tuhan. Amin. Kita adalah bangsa-bangsa yang harus berpegang kepada apa? Firman Tuhan. Dengan itu kita harus mempelajari seperti Daniel, belajar firman Tuhan. Dalami firman Tuhan. Kuasai firman Tuhan. Ya, Daniel ini mengamati kitab-kitab. Taurat itu dibacanya tepat beberapa waktu sebelum terjadinya apa? Penggenapan janji Tuhan itu. Nah, di ayat di pasal 10 ayat yang pertama juga Daniel ini apa? Dia memahami suatu perkara yang dinyatakan oleh Roh Tuhan kepadanya dan dia apa? Dia diberikan pengertian. Pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini memahami, bukan hanya memahami firman, tetapi apa? Mengerti dengan sangat jelas dengan penjelasan ataupun daripada firman yang kita baca. Banyak kita yang membaca firman Tuhan hanya mengerti apa yang dibaca tetapi tidak memahami, tidak mempunyai pengertian yang mendalam dari apa yang dibaca. Kita perlukan hikmat. Kita perlukan hikmat untuk benar-benar punya pengertian. Nah, kalau kita lihat bahwa Daniel karena dia membaca firman Tuhan dan dia apa? Dia berdoa, minta pengertian yang daripada Roh Allah. Sehingga apa? Sehingga dia diberikan pengertian melalui sebuah penglihatan. Kalau kita melihat di sini, seperti yang saya katakan tadi, penggenapan dari janji Tuhan itu untuk orang Israel yang ada di tanah pembuangan, yang mereka menderita di sana. Tapi sedang datang waktunya bahwa Tuhan akan memulihkan mereka. Ini dianggarkan sekitar 3 hingga 4 tahun sebelum hal itu terjadi. Daniel yang membaca firman Tuhan, dia merenung-renungkan firman Tuhan, mulai diberikan pemahaman, mulai memahami bahwa akan datang waktunya pembebasan umat Israel akan berlaku. 2 tahun ini Tuhan memberikan beberapa penyataan kepada hamba-hamba Tuhan. Saya juga menerima penyataan bahwa ini masa persiapan. Kita untuk memasuki janji Tuhan, kita perlu paham, kita perlu tangkap, kita perlu memahami dan mengerti. Kalau kita tidak mengerti, kita tidak boleh bertindak. Kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, inilah janji yang diberikan kepada apa? Kepada umat Israel yang dimengerti ataupun difahami oleh Daniel pada ketika itu. Dan ketika dia mulai mengerti sedang datang waktunya pembebasan bangsaku. Dia mulai apa? Dia mulai menetapkan hatinya. Dia mulai mencari wajah Tuhan. Dia mulai mengadakan apa? Pertemuan spesial, pertemuan pribadi dengan Tuhan. Untuk mengerti dengan sangat-sangat detail tentang apa yang akan datang. Banyak orang-orang Kristen hari-hari ini ya tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di depan. Sehingga kehidupan kita menjadi tidak begitu berimpak. Ya.
Kita perlu memahami. Kita perlu belajar firman. Saya sangat teruja apabila saya melihat gereja hari ini, ya khususnya gereja kita di dalam sel grup kita masing-masing, kita mulai mengimplementasikan membaca firman Tuhan. Itu sebuah keharusan bagi orang-orang percaya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan atau tidak menjadikan firman sebagai dasar dalam hidup kita untuk kita memahami, untuk kita mengerti apa yang sedang Allah lakukan untuk hari-hari ini. Seperti yang saya katakan tadi, untuk memahami saja tidak cukup. Perlukan pengertian detail apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, itu perlu ditangkap. Nah, itu sebabnya anak-anak Tuhan hari-hari ini, untuk apa yang ke depan yang Tuhan akan lakukan, kita perlu belajar berpuasa. Kita perlu belajar meninggalkan setiap kebiasaan-kebiasaan kita. Kebiasaan suka makan. Saya dalam proses itu sekarang. Ya, saya dalam proses cut saya punya makanan kegemaran. Ya, dan kita harus belajar untuk kita apa? Mendapat pengertian akan firman Tuhan. Perlu belajar untuk berpuasa. Perlu belajar untuk mendapat pengertian. Karena hanya orang-orang yang ingin belajar yang akan diberikan pengertian oleh Tuhan dan disingkapkan rahasia yang daripada Tuhan. Nah, kunci yang kedua yang dimiliki oleh Daniel pada ketika itu yang kita boleh pelajari adalah bukan hanya dia membaca firman dan memahaminya, tetapi dia juga menumpukan. Dia mulai sadar bahwa akan datang waktunya bangsaku akan dibebaskan. Ini waktu dan saatnya aku harus benar-benar mencari wajah Tuhan. Aku harus benar-benar menumpukan perhatianku kepada apa yang akan datang. Terkadang juga saya sedar dengan diri saya apabila saya berpuasa, kadang-kadang hati saya pandai menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daniel, dia benar-benar menumpukan seluruh perhatiannya. Dan hatinya dikondisikan untuk tertumpu kepada apa yang daripada Tuhan. Jadi ketika kita belajar untuk berpuasa, satu perkara ini adalah sangat-sangat penting. Tumpukan hatimu, tumpukan perhatianmu, tumpukan tujuanmu kepada apa yang kau ingin capai dalam hidupmu. Sehingga engkau akan mendapatkannya. Di dalam Daniel Daniel 9 ayat ketiga ini dikatakan, lalu aku menumpukan hati. Ya, doa ini perlukan sebuah keazaman. Doa puasa perlukan sebuah penumpuan. Doa puasa itu perlukan sebuah fokus yang tertuju, terarah kepada apa yang ingin kita capai dalam hidup. Bukan hanya tidak makan. Ya. Puasa bukan hanya berbicara tentang tidak makan. Tetapi puasa adalah masuk ke dalam hadirat Tuhan yang dipenuhi dengan api dan kemuliaan. Sehingga setiap kedagingan kita, setiap kebiasaan-kebiasaan jahat kita, setiap perbuatan-perbuatan dosa kita akan tinggalkan dan masuk kepada perjanjian yang ditetapkan oleh Tuhan bagi kita. Semua kita belajar, termasuk saya. Saya belajar. Ya, ada hal-hal yang Tuhan ingatkan ketika sedang berpuasa. Ada perkara-perkara yang Tuhan mulai korek dalam diri saya. Dan itu saya akui dan selalu akui di hadapan Tuhan. Sampai sebenar-benar bebas. Semua kita melalui proses yang sama. Tidak ada yang terlalu kudus di tempat ini. Semua kita ingin mengalami pemulihan. Semua kita ingin mengalami pemurnian. Tetapi apa bermula dari keputusanmu hari ini. Keputusan yang kita tetapkan dalam hidup kita menentukan siapa engkau di dalam beberapa tahun ke depan ini. Karena Tuhan
punya standar. Tuhan bukanlah Tuhan yang dianggap remeh oleh banyak orang. Tuhan itu Allah yang kudus. Dan kalau kita tidak memperhatikan kekudusan dan menghormati kekudusan Tuhan, kita tidak akan mendapat apa-apa dalam kehidupan kita. Di dalam Ayub 8 ayat 5 hingga 7 berkata, jika engkau mencari Allah dengan tekun dan memohon belas kasihan daripada Yang Maha Kuasa, jika engkau suci dan jujur, pastilah Dia akan bertindak bagimu dan memulihkan kediamanmu yang menjadi hakmu. Ayat yang ketujuh, walaupun pada awalnya engkau hina, pada akhirnya engkau akan menjadi sangat mulia. Amin. Bermula dari tekad hatimu. Ketika engkau benar-benar mencari wajah Tuhan. Ketika engkau benar-benar tekun, jujur. Ya, ini akan menentukan masa depan yang berbeza. Kalau hari ini engkau berkata, oh saya ini beginilah, saya ini tidak boleh berubah, beginilah hidup saya, begitulah Anda. Sampai bila-bila. Dan setiap janji-janji firman Tuhan tidak akan pernah menjadi bahagianmu dalam hidupmu. Tetapi ketika engkau berkeputusan, Tuhan aku tahu, aku hidup tidak benar. Banyak perkara-perkara yang najis dalam hidupku yang perlukan Tuhan untuk ubahkan. Dan ketetapan hati itulah yang dicari oleh Tuhan. Dan ketika engkau tekun, firman Tuhan berkata, ini perlu azam, bukan yang biasa-biasa. Ya, perlu berusaha dengan sungguh-sungguh, perlu ke sebuah keazaman. Dan yang kedua adalah jujur dan suci. Motif kita itu harus benar di hadapan Tuhan. Itulah yang menentukan pemulihan jiwa kita. Itulah yang menentukan hak-hak kita yang dicuri iblis itu dikembalikan. Kalau kita melihat cerita Ayub ini, ya, semua hak-haknya diambil oleh iblis karena Tuhan izinkan itu terjadi. Tetapi pada ketika dia benar-benar mengenal siapa Allahnya dan bertobat dari keadaan-keadaannya yang selama ini ketidakmengertiannya tentang siapa Allah yang sungguh itu, haknya dikembalikan. Harta bendanya anak-anak diberikan oleh Tuhan kembali kepadanya. Bahkan berlipat kali ganda daripada apa yang dimilikinya sebelumnya. Untuk kita mendapat hak kita perlu masuk ke satu level rohani yang lebih tinggi daripada apa yang kita miliki hari ini. Yang ketiga adalah kunci kuasa doa, yaitu berpuasa dan berikhtiar dalam doa dan permohonan dengan mengenakan kain kabung dan abu. Nah, kalau kita melihat di sini di ayat yang ketiga dikatakan, lalu aku menumpukan hati kepada Tuhan Allah dengan berikhtiar dalam doa dan permohonan sambil berpuasa serta mengenakan kain kabung dan kain perkabungan dan abu. Di ayat 2 dari pasal yang ke-10 dan ayat yang ketiga, pada waktu itu aku Daniel sedang berkabung selama 3 minggu penuh. Ya, makanan sedap tidak kumakan, daging dan air anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Dan aku tidak memakai minyak wangi sama sekali sampai genap 3 minggu penuh. Nah, inilah keputusan Daniel ketika dia benar-benar ingin mencari wajah Tuhan. Ya, dan kalau kita melihat di sini, berikhtiar, berdoa, dan gunakan kain kabung ini. Ya, seperti yang saya katakan tadi, doa adalah sebuah usaha yang gigih. Doa adalah sebuah tekad. Puasa adalah sebuah ketetapan hati yang tidak berbelah bagi. Dan ketika dalam proses itulah kita perlu belajar untuk menyelidiki kondisi hidup kita dan meminta Tuhan berbelas kasihan. Dan perkataan menggunakan kain kabung ini dan abu ini juga adalah berbicara tentang kerendahan hati dan ketundukan kepada otoriti Allah. Ya. Ketika kita berdoa dan berpuasa, kita tidak punya hak sama sekali. Tidak ada perkara yang boleh kita pertahankan dalam hidup kita. Tidak ada hal-hal yang baik dari diri kita yang kita boleh pertahankan.
Karena semua perkara apa yang terkandung dalam hati kita yang paling dalam pun semua dilihat dan diperhatikan oleh Tuhan. Dan diketahui sampai pada kedalaman itu. Inilah cara kita berikhtiar. Bukan hanya datang kepada Tuhan berdoa dan meminta dan sebagainya. Tapi kita harus sadar bahwa Allah itu adalah Allah yang suci. Ketika kita mengenal bahwa Allah itu adalah Allah yang suci, setiap apapun yang terkandung di dalam hati kita yang paling dalam ini, yang tersembunyi, yang kawan-kawan kita di sekitar kita tidak tahu, yang Tuhan tahu, perlu minta diperbaiki, perlu minta disucikan, perlu minta dikuduskan agar kita layak untuk menaikkan, memohon permohonan-permohonan kepada Allah. Datang kepada Tuhan juga perlu dengan penuh kerendahan hati. Nah, di sini kita melihat mengapa doa dan puasa itu penting. Mengapa doa dan puasa itu adalah suatu perkara yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Yang pertama kita melihat bahwa kepentingan doa dan puasa ini membawa pewahyuan Allah yang luar biasa dalam hidup kita masing-masing. Ya, pada suatu masa seperti yang mungkin ini beberapa kali saya ceritakan, saya berkeputusan dan menetapkan hati untuk berpuasa dan berdoa untuk sebuah perkara. Ya, ketika itu saya menghadapi banyak pertuduhan dan sebagainya daripada roh iblis. Dan itu membuatkan saya merasa sangat-sangat down. Dan saya percaya saya harus bertekad dan menetapkan hati saya untuk mencari wajah Tuhan. Dan waktu-waktu itu saya berdoa dan berdoa. Ketika saya menyembah dan berdoa untuk beberapa waktu. Ya, waktu itu saya berkeputusan untuk mengambil puasa ya selama 40 hari. Karena saya belajar ada sebuah cerita daripada negara Nigeria yang berkata bahwa ada sejenis serangga ya yang ada di negara Nigeria. Serangga ini adalah serangga perosak. Ya, serangga perosak ini adalah serangga yang memakan ya hasil-hasil tanaman daripada orang-orang Nigeria pada ketika itu. Tetapi ada sejenis racun yang boleh digunakan untuk membunuh serangga ini. Ya. Dan mereka harus meracun kawasan-kawasan tanaman mereka itu ya sebelum mereka menanam dan sebagainya, itu harus disembur selama 40 hari. Kalau kurang 1 hari, serangga ini tidak akan mati. Tetapi serangga ini harus diracun selama 40 hari. Dan saya mulai mengerti kenapa Yesus sendiri. Yesus adalah Allah, tapi Yesus juga manusia. Mengapa Yesus harus berpuasa 40 hari? Saya mulai mengerti. Saya mulai memahami bahwa ada bahagian-bahagian kemanusiawian kita ini yang perlu ditundukkan dan diremukkan dan dihancurkan untuk kita boleh melihat kemuliaan. Selama proses 40 hari itu, saya mengalami lawatan Tuhan. Dan salah satunya adalah kedatangan kami ke DMC. Dan baru-baru ini pada tahun lepas, salah satu mimpi saya pada masa saya berpuasa 40 hari itu mulai digenapi pada tahun lepas dan tahun ini. Tetapi saya mulai mendapat penyataan itu pada awal tahun ini. Mimpi itu saya tidak mengerti. Saya tidak paham. Ya, di mimpi itu saya melihat suami saya, ya kami ada di sebuah perkampungan dan di perkampungan itu saya melihat ya banjir besar. Orang-orang mulai bertenggek di atas atap karena seluruh tempat dipenuhi dengan air dan keadaan air
itu banjir itu sangat-sangat bahaya. Dan saya melihat suami saya mulai berenang. Ada sebuah perahu dan dia memegang sebuah tali, tapi dia berenang. Dia tidak ada di dalam perahu itu, tapi dia berenang menarik perahu itu dipenuhi dengan orang-orang yang ada di dalam perahu itu. Mimpi saya 11 tahun yang lepas. Ketika saya mengambil puasa 40 hari. Nah, pada waktu itu saya melihat suami saya melabuhkan perahu itu dan mengeluarkan orang-orang, menyelamatkan orang, dan dia mulai lagi terjun ke dalam banjir itu dan mulai menarik dan mengangkut semua orang yang dalam keadaan bahaya pada waktu itu. Saya tidak mengerti untuk 11 tahun. Saya tidak mendapat pengertian tentang mimpi itu. Dan pada awal tahun ini, ketika saya berketetapan mencari wajah Tuhan, Tuhan saya kata, saya mau mengetahui apa yang kau sedang lakukan pada tahun 2026. Dan saya pergi ke sebuah retreat dan di sana Tuhan menyampaikan, ya ketika saya mendengar sebuah khotbah, saya mulai diberikan pengertian tentang mimpi itu. Tuhan mulai berbicara kepada roh saya, ini kamu akan memasuki sebuah masa-masa percepatan dan masa-masa kamu akan dihantar keluar untuk menjadi berkat dan menyelamatkan banyak orang. Itu sebabnya kenapa kami mulai melakukan pelayanan di kalangan orang asli, karena penggenapan daripada mimpi saya pada 11 tahun yang lepas. Kita perlu belajar untuk mendapat pewahyuan ilahi. Untuk menentukan apa yang akan terjadi dalam hidupmu 5, 6, 10, 11 dan 12 tahun ke depan. Itu harus dimulai dari hari ini. Ketika engkau menetapkan hatimu, menumpukan hatimu untuk mendapat pewahyuan. Untuk mendapat penyataan, untuk mendapat pengertian tentang destinimu, tentang hala tujumu, tentang apa yang engkau akan terima dalam hidupmu di kemudian hari. Jangan menganggap bahwa hari ini tidak akan menentukan hari esok. Itu sangat-sangat menentukan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mulai belajar. Saya terus belajar. Saya terus belajar. Karena saya ingin diberikan pewahyuan tentang apa yang Tuhan nyatakan. Dan Daniel di sini di ayat yang kelima, di pasal 10 ayat 5 dan 7 dikatakan bahwa dia mendapat penglihatan. Penglihatannya itu adalah seperti di Wahyu 1 ayat 13 hingga 17 tentang Yesus itu adalah yang awal dan akhir, dan penglihatannya itu dia melihat Yesus dalam kemuliaannya, sehingga kakinya menjadi lemah dan orang-orang di persekitarannya tidak melihat, hanya dia yang diberikan penglihatan itu. Kenapa? Karena dia berketetapan untuk berdoa dan berpuasa. Orang lain mungkin merasakan, tetapi dia diberikan penjelasan, penglihatan yang sangat-sangat detail tentang apa yang Tuhan sedang lakukan. Di ayat yang Wahyu 1:13 hingga 15 dan 17, saya hanya melihat ayat yang ke-15, kakinya bersinar umpama gangsa digilap di dalam relau dan suaranya ibarat deru air terjun yang hebat. Dan kalau kita kembali kembali kepada ayat itu, kita melihat di ayat yang ke-6, tubuhnya seperti permata topes, mukanya serupa kilat, matanya seperti obor menyala, lengan dan kakinya serupa gangsa yang digosok, dan bunyi kata-katanya seperti bunyi keramaian orang. Pada waktu zaman Daniel, Yesus belum wujud, tetapi Yesus dalam kemuliaannya menyatakan diri kepada Daniel. Karena dia adalah yang awal dan yang akhir.
Kita melihat di sini, itulah kemuliaan yang ingin diberikan Allah kepada kita. Itulah kemuliaan yang ingin diberikannya kepada kita. Membuka mata rohani kita untuk melihat kewujudan dan kenyataan bahwa Yesus dan kemuliaannya itu benar-benar ada. Sehingga apa? Daniel dan Yohanes, ya, yang kita lihat di dalam Wahyu ini, mereka dua-duanya apa? Rebah. Kakinya, ya, mereka seolah-olah tidak bernyawa oleh karena apa? Kemuliaan Tuhan itu menguasai seluruh keadaan. Takut dan gentar itu menyebabkan dia merasa kakinya lemah dan lututnya menjadi lemah. Baru-baru ini saya menghadiri sebuah conference. Ya, conference itu berbicara tentang pemurnian, kesucian. Dan untuk memendekkan cerita saya, ya ada sebuah tempat yang mereka bina seperti gereja ini. Dan di atas mereka bina seperti ruang Maha Kudus. Di mana hanya orang-orang tertentu saja yang boleh masuk di situ. Pada waktu itu saya berdoa dan minta kebenaran daripada penatia, tetapi tidak dibenarkan. Tetapi saya menetapkan hati untuk duduk di tepi seperti itu dan saya berdoa. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tahu aku datang di sini. Engkau tahu tujuan aku datang di sini. Aku ingin bertemu dengan Engkau di tempat itu. Dan jemaat Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, mereka berpuasa 40 hari untuk para pastor dan orang yang datang pada ketika itu. Dan kemuliaan Tuhan itu sangat-sangat nyata. Dan waktu itu saya duduk di situ dan saya katakan, Tuhan, izinkan aku datang menghadap Engkau. Hari itu berlalu, keesokan harinya hamba Tuhan ada beberapa pemimpin yang mereka jemput. Dan pastor daripada tempat itu dia membawa mereka. Dan kebetulan salah satu pastor yang saya minta kebenaran hari sebelumnya. Dia melihat saya dan saya melihat dia. Dan saya katakan, saya beri signal dan dia katakan pergi. Oh, saya berlari dan saya naik di situ. Dan ketika saya berlari dan naik, sebelum menghadap ke tempat itu, tiba-tiba sekujur tubuh saya sangat-sangat lemah. Saya mulai sadar ada sesuatu yang menghalang saya untuk mendekat. Dan mulai dibukakan dosa-dosa yang ada di hati saya. Dan saya duduk di tangga itu, saya menangis. Saya katakan, Tuhan, ampuni saya. Saya tidak layak untuk datang menghadap Engkau. Ampuni saya. Saya menangis. Dan saya mengumpulkan kekuatan tubuh saya. Saya mulai mau berdiri, tetapi keadaan tubuh saya lemah. Dan di tangga itu saya mulai merangkak. Dan saya mulai datang menghadap. Ketika saya ada di depan itu, saya merasakan bahwa kesucian Tuhan itu, Dia adalah Allah yang sangat suci. Dia adalah Allah yang tidak boleh didekati sembarangan oleh sembarang orang. Dan pada waktu itu saya tersungkur dan saya katakan, Tuhan, Engkau tahu hatiku. Engkau tahu bangsaku. Dan saya mulai bersyafaat untuk Malaysia. Saya mulai bersyafaat untuk bangsa-bangsa. Saya mulai bersyafaat untuk apa yang akan datang di hadapan. Saya luahkan semua apa yang ada di hati. Dan saya menangis untuk beberapa waktu di tempat itu. Setelah itu, semua orang yang datang bersama saya, tinggal saya seorang di situ. Dan ada penjaga dan saya katakan saya mau mengambil waktu berdoa di sana. Dan mereka benarkan ada sebuah ruang lagi. Ya. Dan saya mengambil masa berdoa sekejap. Dan setelah itu saya turun. Dan saya berpikir bahwa tim kami orang Malaysia yang datang pada waktu itu, mereka akan dibenarkan. Tetapi ternyata tidak dibenarkan sembarang orang. Hanya orang-orang tertentu yang akan dibenarkan untuk masuk ke tempat itu. Dan pada waktu itu saya mulai sadar.
kesungguhan tekad hati kita untuk mendekat dan mencari wajah-Nya. Menentukan apa yang engkau akan alami. Ketika engkau berkata, Tuhan itu terlalu jauh. Tuhan itu susah untuk dicapai. Tuhan itu tidak mudah untuk didekati. Maka engkau tidak akan pernah mendekatinya. Tetapi ketika engkau sadar bahwa engkau perlukan Dia lebih dari segalanya. Dan engkau mohon belas kasih-Nya. Mohon cintanya menyirami dan membasuh hidupmu. Dia pasti akan mengizinkan dan Dia sangat-sangat senang ingin menjemput kita. Karena dengan tujuan itulah Dia mati di kayu salib. Untuk sebuah maksud. Membawa kita yang berdosa mendekat kepada kasih karunia Tuhan. Untuk tujuan itulah Dia menderita di atas kayu salib, mengorbankan semuanya untuk membawa kita semua, untuk membawa kita menghadap Allah Bapa yang kudus, membawa setiap pribadi yang merindukan, membawa setiap orang yang memerlukan Dia. Kita perlukan Tuhan. Amin. Dan yang kedua, kepentingan doa dan puasa itu adalah membuka rahasia kerajaan Allah. Kita melihat di sini bahwa di dalam Daniel pasal yang ke-10 ayat 14 berkata, Aku datang untuk menjelaskan kepadamu apa yang akan kelak terjadi kepada bangsamu. Karena penglihatan ini berkenan hari-hari pada masa depan. Wow. Saya sangat-sangat inginkan seperti ini. Itu sebabnya saya berkata, jangan hidup seperti orang-orang biasa. Karena destiny kita adalah luar biasa. Inginkan yang ilahi. Inginkan yang supernatural. Daniel dibukakan rahasia kerajaan Allah. Ya, Daniel diberikan cerita tentang apa yang akan datang. Ini Daniel. Dan saya mau meletakkan diri saya seperti Daniel. Ingin mendapat penjelasan. Ingin mendapat mendapat pengertian-pengertian yang tidak dimengerti. Sebelum ini sebelum datang di DMC, saya selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan hantarlah kami di gereja yang kecil. Saya tidak kisah gereja kecil, gaji kami sedikit tidak apa. Tetapi yang saya mau adalah engkau ada di sana. Engkau harus ada di sana. Baru saya akan pergi di sana. Dan pada sebelum kami datang di sini saya dengan suami argue juga. Ya, sampai saya katakan kepada suami saya, kalau kau terima dan saya belum terima, saya katakan kau boleh pergi dan biar saya dan anak-anak di sini. Itu deal saya dengan suami saya pada waktu itu. Tetapi pada beberapa waktu Tuhan menyampaikan penyataan-penyataan kepada saya secara pribadi. Suatu pagi, ketika saya berdoa di jam 3 pagi, saya duduk dan saya berdoa. Pada waktu itulah Tuhan seperti membuka mata saya. Dan Tuhan memperlihatkan, seperti layar. Dia menceritakan tentang apa yang akan terjadi sesuai dengan mimpi saya. Ada lagi cerita yang lain. Tetapi pada waktu itu dengan sangat-sangat jelas di screen penglihatan saya itu, saya melihat Damansara Utama Methodist Church. Dan Roh Tuhan berkata ketika Dia menyatakan ini kepada saya, Dia berkata, tempat inilah yang saya mau kamu pergi. Kenapa? Karena saya berketetapan, kalau bukan engkau yang memanggil saya Tuhan, jangan izinkan saya pergi. Pada ketika saya mendapat penyataan itu, keesokan hari saya mulai ceritakan kepada suami dan kepada anak-anak saya, mulai esok kita harus packing. Dan sejak itulah kami mulai mempersiapkan hati untuk datang di sini. Ya, ini yang kita inginkan. Ketika kita mencari Tuhan, menumpukan perhatian, berdoa dan berpuasa, maka rahasia-rahasia yang tidak pernah kita mengerti, yang kita tidak pahami, manusia itu
akalnya, pengertiannya sangat-sangat cetek dan tidak mendalam. Walaupun hari-hari ini ya manusia boleh mencipta komputer, boleh mencipta AI dan sebagainya, tetapi level manusia dengan level Tuhan itu sangat jauh bezanya. Allah ingin menceritakan rahasianya kepada kita. Tinggal bagaimana engkau membuat keputusan dalam hidupmu. Dan yang kedua terakhir mungkin. Ya, di sini dikatakan kepentingan doa dan puasa adalah akan mendapat hak istimewa dan dikenal oleh surga. Haleluya. Kita ingin dikenal oleh surga. Ya. Kalau kita melihat firman Tuhan yang bercerita tentang 5 wanita bodoh dan 5 wanita yang bijaksana tuh kan. Mereka itu punya persiapan, tapi yang yang tidak bijaksana mereka tidak punya persiapan. Mereka hanya sediakan apa yang mereka ada. Tetapi untuk yang bijaksana mereka menyediakan ekstra. Karena mereka tidak tahu bila waktunya. Hari-hari ini kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, kita perlu dipenuhi oleh Roh Allah. Untuk minyak kita overflowing. Ya, terus mengalir dan berkecukupan. Sampai pada waktu saatnya Allah datang menjemput kita. Nah, di sini kita melihat bahwa hak istimewa. Ya. Ketika kita belajar tentang yang bodoh dan yang tidak bodoh, yang bijaksana dan yang bodoh, ya, dikatakan bahwa mereka yang bijaksana ini boleh masuk karena mereka cukup persiapan. Kita perlu mengoreksi diri. Ya, betul, kita sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Ya, betul, kita sudah menerima hak sebagai anak-anak Allah. Tetapi jika engkau tidak mengerjakannya dan tidak sungguh-sungguh mengerjakannya, maka hak itu akan hilang. Hak itu akan hilang. Wanita yang bodoh dan wanita yang bijaksana itu adalah gambaran sama-sama. Gambaran orang percaya. Itu bukan satu yang tidak percaya dan satu yang percaya. Semuanya sama. Mereka adalah orang benar. Orang yang diperbenarkan oleh darah Yesus. Tetapi kenapa ada sebahagian yang dibawa dalam kekekalan dan sebahagian yang ditinggalkan? Karena mereka tidak bersiap sedia. Mereka menganggap bahwa masanya terlalu lama. Mereka menganggap bahwa kenapa harus bersiap sekarang? Saya masih ada masa. Mulai hari ini. Mulai hari ini. Gunakan hakmu. Pada suatu ketika, ya saya akan menutup sekejap lagi. Ya, saya menetapkan untuk mengambil puasa ya 3 hari berturut-turut, yaitu puasa Esa. Pada waktu itu saya tidak sadar bahwa puasa ini akan membawa saya kepada satu level yang baru. Dan ketika saya sedang mempersiapkan diri dan saya duduk di bilik saya, tiba-tiba ketika saya duduk dan saya mulai mencari wajah Tuhan dan saya mulai berdoa, tiba-tiba saya melihat di dalam sebuah penglihatan ada seorang sosok seperti Yesus. Dia memakai mahkota dan dia datang membawa mahkota. Dan mahkota itu saya coba cari di Google dan sebagainya, saya tidak pernah menemukan itu. Sampai pada hari ini bentuknya. Tetapi mahkota itu sangat istimewa. Sebelum-sebelumnya saya selalu rasa rendah diri. Tuhan, kau tahu dalam 10 tahun ini saya sibuk menjaga anak saya sibuk melakukan ini. Dan saya tidak ada pun kesempatan untuk melayani engkau. Tapi ketika Tuhan memberikan mahkota itu dan menaruhkannya di atas kepala saya. Wow, itu mengubah paradigma saya. Apapun pelayananmu di rumah. Dan apapun pelayananmu di rumah Tuhan, itu diperhitungkan oleh kerajaan Allah. Pada waktu itu saya mulai diberikan pengertian-pengertian yang baru. Tentang berlian-berlian yang ada pada mahkota itu. Itu berlian yang sangat-sangat bernilai. Nilainya sangat-sangat tinggi. Dan waktu itu saya merasa
sangat-sangat dihargai. Dan sejak itulah Tuhan memberikan saya pernyataan bahwa engkau bukan seperti ini lagi. Tapi engkau telah kuangkat menjadi ratuku. Tapi hak itu boleh hilang. Hak itu boleh hilang dalam hidup saya kalau saya tidak mengerjakannya. Walaupun saya telah diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Maka dengan itu mari kita sama-sama belajar mengerjakan. Ya, dikatakan di Daniel 10 ayat 11 ini dikatakan, hai Daniel, orang yang sangat dikasihi. Ya, dan dikatakan di sini, aku datang karena permintaanmu itu. Wow. Saya ingin, ya, karena kita doa-doa kita yang sederhana, ketetapan hati kita menyebabkan kita dikenal oleh surga, dan semua permohonan kita dijawab tepat waktu. Untuk menutup hari ini, di dalam Yohanes 5 ayat 14 hingga 15 berkata, kita dapat menghadap Allah dengan keyakinan bahwa Dia mengabulkan segala doa kita yang selaras dengan kehendak-Nya. Kita tahu bahwa Dia senantiasa mendengar permohonan kita ke hadirat-Nya. Kita tahu juga bahwa Dia mengaruniakan apa yang kita minta daripadanya. Setiap doa-doa kita itu naik ke hadapan hadirat Tuhan. Naik ke hadapannya. Dan itulah korban persembahan dari hidup kita. Dan Dia akan menjawab selaras dengan apa? Kehendak-Nya, bukan kehendak kita. Ingat, setiap jawaban-jawaban doa itu adalah sesuai dengan ketetapan hati Tuhan. Pemusik please. Bukan keinginan manusia. Ada satu ayat yang saya ingin juga tekankan di sini, bahwa kuasa doa, mengapa pentingnya kita berdoa, itu adalah ya menyebabkan semua halangan-halangan dari jawaban doa kita itu disingkirkan oleh Tuhan. Di bahagian ayat firman, saya tidak memetik itu, tapi di bahagian firman Tuhan di pasal yang ke-10 dinyatakan bahwa malaikat Gabriel mendatangi Daniel, ya. Sehingga malaikat Gabriel selama 21 hari dia kata itu roh penguasa di tempat itu coba menahanku untuk membawa berita yang daripada Allah. Tetapi oleh karena Mikael. Nah, setiap kita berperang di alam roh, ada malaikat-malaikat Tuhan yang bekerja untuk menolong kita. Kita tidak berperang sendiri. Kita tidak berlawan sendiri. Kita tidak melakukan apa-apapun sesuatu di alam roh itu sendirian. Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menyertai kita. Haleluya. Mari kita berdiri. Haleluya, haleluya. Ingatlah bahwa Allah sangat ingin kita untuk memohon kepadanya. Dan Dia sangat rindu untuk membalas ataupun mengabulkan segala doa kita. Tetapi menurut kehendak-Nya. Ya, aplikasi pada kita pada hari ini. Saya ingin bertanya kepada kita. Apakah Anda ingin menerima rahasia kerajaan Allah? Orang-orang yang diberikan pengungkapan rahasia-rahasia kerajaan Allah adalah orang-orang yang dikenal oleh surga. Orang-orang yang dikenal oleh surga. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar masuk dalam sebuah level supernatural. Jangan lagi kita hidup biasa-biasa. Jangan lagi kita hidup menjadi orang Kristen yang hanya menerima. Tetapi mari kita mencari dan mencari. Sehingga kita menemukan hal-hal yang ilahi. Dan untuk mendapatkan itu perlu azam, perlu tekad. Dan Allah ingin memberikan dengan sangat suka hati. Tetapi di sini Allah melihat quality. Sebuah quality iman, sebuah tekad, sebuah keinginan, sebuah keazaman, sebuah kerinduan yang sangat dalam, sebuah ketetapan hati. Mari kita belajar untuk membuat ketetapan hati yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga perkara-perkara yang tidak kita mengerti sebelum ini mulai disingkapkan, mulai dinyatakan.
mulai dibuka kepada kita. Sehingga ketika kita menerimanya, maka kita akan berjalan. Dan pasti hidup kita, pasti destiny kita akan menuju kepada yang ilahi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita menaikkan penyembahan ini.